wabarakatuh. Kesempatan kali ini kelompok kami akan mensimulasikan mengenai model immersion. Model immersion sendiri yaitu model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Nah, dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model imersif ini juga dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Nah, model imersif ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya juga ya. Kelebihannya diantaranya dampak positif dari membenamkan ide-ide dari beberapa bidang studi adalah siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai dengan minatnya. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadi proses internalisasi. Yang ketiga, membenamkan ide-ide beberapa bidang studi memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus sehingga memudahkan terjadinya proses transfer ide-ide bidang studi tersebut. Nah, selain ada kelebihan, model imersif ini juga mempunyai kelemahannya, diantaranya penyaringan semua gagasan melalui cara pandang tunggal yang sempit dapat menimbulkan terlalu prematur atau terlalu tajamnya sebuah fokus. Yang kedua, agar dimensi sudut pandang siswa menjadi lebih dalam, diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas. Keadaan ini tentu cukup sulit ya dipenuhi oleh siswa pada jenjang pendidikan dasar. Nah, yang ketiga, model pembelajaran terpadu model immersif ini menekankan pada penggabungan pengetahuan pada beberapa bidang studi berbeda untuk membahas suatu masalah khusus. Nah, di sini juga keadaan ini berpotensi untuk mempersempit cakupan pemikiran siswa terhadap bidang studi tertentu. Kami akan mensimulasikan model imersif ini tema 2 tentang udara bersih, subtema 2 dan pembelajaran 1 pada kelas 5. Nah, di sini juga kami mengintegrasikan dua mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat pagi. Ya, coba Bapak mau nanya, gimana nih kabar anak-anak sekarang? Ya, hebat dong, pasti tentu harus selalu sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa ya. Silakan berdoa dimulai. Amin. Ya, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak pengen lihat bajunya masih ada yang belum rapih. Coba bajunya dimasukkan, kerahnya dirapihkan, rambutnya dirapikan. Dan coba lihat ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Udah rapi belum mejanya? Selain itu, coba lihat, ada sampah nggak? Kalau ada sampah, kemana? Ya, buang ke tempat sampah. Sekarang Bapak mau coba absen ya. Anton hadir. Andin hadir. Jessica hadir. Puji Tuhan semuanya hari ini hadir ya. Ya, sekarang Bapak mau nanya. Kalau kemarin kita belajar tentang apa coba? Ya, tentang pernafasan pada manusia. Tapi coba kalau dilihat dari lingkungan sekitar kita, apakah udaranya baik? Banyak polusi nggak? Banyak sampah-sampah nggak? Ya, yang kayak gitu nanti akan menyebabkan gangguan pada pernafasan manusia. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar mengenai penyebab gangguan pernafasan pada manusia dan apa saja sih yang menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Coba sekarang Bapak mau menanyakan sesuatu. Kalian kalau belajar ada yang membaca nggak? Atau harus mendengarkan
atau harus sambil menggambar atau sambil bergerak? Ya, itu adalah tipe belajar manusia. Sekarang Bapak mau yang belajarnya dengan membaca siapa? Angkat tangan. Ya, yang membaca boleh menjadi kelompok 1. Yang mendengarkan siapa? Ya, boleh jadi kelompok 2. Sedangkan yang menggambar atau sambil bergerak atau sambil melakukan hal yang lain, kelompok 3. Silahkan di sebelah sana. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Vina. Halo anak-anakku semua, gimana? Masih semangat belajarnya? Sip, masih pada semangat belajarnya ya. Nah, sekarang Ibu punya latihan soal nih. Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Ini buat kelompok 1, ini buat kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang LKPD-nya bisa dibuka ya. Bisa dibaca dulu dari LKPD 1, LKPD 2, dan LKPD yang ketiga. Nah, gimana, udah selesai bacanya? Ada yang mau tanyakan? Iya, gimana Erik? Iya, jadi nanti dikerjakannya per kelompok ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, Ibu punya sebuah video nih. Kita simak bareng-bareng yuk videonya. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan, itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang.
Kalau pernafasan hewan, gimana people? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke deh. Tadi kita kan sudah menyimak video bersama-sama ya. Kira-kira ada yang tahu tidak tentang apa ya video yang kita tonton tadi? Ada yang mau jawab bisa acungkan tangannya? Iya, silahkan. Bagaimana, Nisa? Iya, benar sekali. Jadi, video tadi mengenai gangguan pernapasan pada manusia. Nah, sekarang bisa dibuka ya LKPD yang selanjutnya. Kira-kira di LKPD yang kedua ada apa ya? Iya, benar sekali. Ada soal cerita. Ada cerita ya di situ. Nah, ada yang berani mau membacakannya di depan? Bisa ajukan tangannya? Iya, silakan Tiara. Bisa maju ke depan dan membacakan ceritanya. Wah, hebat sekali ya. Tiara sudah berani membacakan cerita di depan kelas. Kita berikan apresiasi dengan memberikan tepuk tangan kepada Tiara. Yuk! Ya, silakan Tiara bisa duduk ke tempat duduknya ya. Nah, sekarang Ibu pengen nanya nih, kira-kira dari cerita tadi, cerita tentang apa ya? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjelaskan? Iya, silakan. Sama, gimana? Iya, benar sekali. Jadi, cerita tadi menceritakan tentang asap kebakaran lahan Sumatera. Nah, sekarang karena kita sudah menonton video dan juga sedang mendengarkan dan juga membaca cerita dari Kudesak, sekarang LKPD-nya bisa diisi ya. Diisinya bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Selamat mengerjakan. Gimana kelompok 1? Ada yang mau tanyakan? Iya, gimana Adam? Untuk menjawab LKPD nomor 2, jadi bisa dibuat pertanyaan tentang apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, bisa dibuat 4 kalimat ya, masing-masing dari sub-subnya. Nah, dan nanti bisa langsung dijawab pertanyaannya. Bagaimana, mengerti? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, selamat mengajarkan ya. Nah, bagaimana kelompok 2? Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau sudah mengerti. Ya, kelompok 3 ada yang mau tanyakan? Iya, bagaimana, Jenna? Iya, boleh sekali, boleh ya. Untuk yang menggambar minatnya, boleh diwarnai juga. Nah, sekarang bisa lanjutkan lagi ya mengerjakannya. Ibu beri waktu 15 menit lagi ya untuk mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3-nya. Nah, bagaimana? Sudah selesai mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3-nya? Alhamdulillah kalau sudah semua mengerjakan ya. Nah, sekarang siapa yang mau menampilkan hasil karyanya di depan kelas? Bisa cukup tangannya? Iya, silakan kelompok 2 bisa menampilkan karyanya di depan. Wah, hebat sekali ya karya dari kelompok 2. Kita berikan apresiasi dengan memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa duduk ke tempatnya semula ya. Sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang mau menjelaskan? Bisa acukan tangannya? Iya, silakan Nita, bagaimana? Iya, benar sekali ya. Kasih tepuk tangan buat Nita. Jadi hari ini kita diantaranya sudah belajar tentang faktor dari penyebab gangguan pernafasan ya. Diantaranya ada apa saja? Yang pertama, benar, ada fisik. Yang kedua ada apa? Benar, ada penyakit. Yang ketiga ada apa? Benar sekali, ada faktor lingkungan. Nah, selain itu kita belajar apa lagi ya? Iya benar, tadi kita sudah membaca soal cerita tentang Kudesak yang menceritakan asap dari kebakaran lahan Sumatera. Dari cerita tadi kita buat apa ya? Iya,
Benar sekali, kita buat kalimat pertanyaan, di mana kalimat pertanyaan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa acungkan tangannya? Iya, silahkan. Bagaimana, Kristi? Nah, Kristi bertanya nih, bagaimana cara agar kita terhindar dari gangguan pernapasan? Ada yang mau jawab? Iya, bagaimana? Dea, silakan. Iya, benar sekali ya, dengan berolahraga dan juga bisa dengan makanan-makanan yang bergizi ya. Untuk hari ini cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Elmira. Tetap semangat belajarnya ya. Tadi kita sudah belajar dengan Bapak Selmer dan Ibu Rulvina ya. Sekarang dilanjutkan dengan Ibu Elmira. Nah, di sini siapa yang masih ingat tadi kita sudah belajar apa saja ya? Iya, Dea. Belajar tentang faktor dari gangguan pernapasan sama kalimat pertanyaan, Ibu. Iya, bagus. Tadi kita sudah belajar mengenai faktor gangguan pernapasan pada manusia dan kalimat pertanyaan dalam wawancara. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai soal. Nah, kalian kerjakan ya secara mandiri, jangan mencontek. Sekarang Ibu bagikan ya soalnya. Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakannya. Bisa? Iya, semuanya bisa ya. Sudah mengerjakannya? Sudah ya. Sekarang kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Sebutkan 4 macam penyakit yang mengganggu pernapasan pada manusia. Coba siapa yang bisa? Iya, Gita. Influenza, benar. 2. Asma. 3. Bronkitis. 4. Kanker paru-paru. Betul semua? Iya, betul. Coba kita baca nomor 2. Sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia. Coba siapa yang bisa? Iya, Erik? Iya, bagus. Ada faktor fisik, ada faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Ada yang betul? Iya, bagus. Ada yang betul semua? Betul semua ya, bagus. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah, menyenangkan ya. Nah, untuk tugas di rumahnya, Ibu minta kalian kerjakan halaman 10 ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan masih tetap belajar mengenai tema 2, subtema 2, akan tetapi pembelajaran kedua ya. Paham? Paham. Iya, bagus. Di rumah dibaca-baca dulu ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu minta ketua kelas Erik memimpin doa. Iya, berdoa selesai. Iya, alhamdulillah pembelajaran selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.